Ketua mengajak Hakim Agung Hakim ad hoc perkuat komitmen tegakkan hukum dan keadilan. Orang nomor satu di Mahkamah Agung mengumpulkan para pimpinan Hakim Agung, Hakim ad hoc di Ruang Kusuma Atmaja, Mahkamah Agung, Jakarta, Senin tanggal 26 September tahun 2022, So. Jakarta. Media nasional Tenar News TV 9. Kita semua bersedih, kecewa, geram dengan kejadian ini. Sungguh ini musibah yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun, kesedihan, kepiluan, kekecewaan ini tidak boleh membuat kita lalai, tapi harus membuat kita melihat ke depan. Kita harus pandai mengambil hikmah dari musibah ini. Demikian tanggapan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH, terkait penetapan status tersangka salah satu Hakim Agung, beberapa staf, dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait hal tersebut, orang nomor satu di Mahkamah Agung itu mengumpulkan para pimpinan Hakim Agung, Hakim ad hoc di Ruang Kusuma Atmaja, Mahkamah Agung, Jakarta, Senin tanggal 26 September tahun 2022, sore. Momen ini seluruh pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan Hakim ad hoc hadir dengan menggunakan baju toga lengkap dijadikan Ketua Mahkamah Agung untuk mengajak para pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim ad hoc membaca kembali fakta integritas yang mereka pernah ucapkan saat mereka dilantik, yang bertujuan untuk menguatkan kembali komitmen bersama dalam menegakkan hukum dan keadilan di Republik Indonesia. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa momen ini tepat untuk mengingatkan kembali bahwa mereka bersama-sama telah berkomitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan seluruh-seluruhnya. Ini merupakan momen yang tepat untuk kita kembali memperkuat kembali komitmen yang pernah kita ucapkan ketika kita dilantik, apakah itu sebagai pimpinan Mahkamah Agung, sebagai Hakim Agung atau Hakim ad hoc, kata Hakim yang merintis karirnya sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kutacane pada tahun 1984 itu. Marilah kita laksanakan tugas kita untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya, tegasnya. Pada kesempatan tersebut mantan Ketua Kamar Pengawasan itu menyampaikan 5 poin penting. Pertama, ia menegaskan bahwa Ketua Mahkamah Agung sudah menandatangani surat pemberhentian sementara untuk semua para tersangka sampai menunggu hasil keputusan pengadilan. Kedua, ia mengatakan sampai saat ini Mahkamah Agung tetap memegang teguh peraturan tentang pengawasan melekat, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Menurutnya, Mahkamah Agung sudah membentuk tim khusus dan tim tersebut sudah mulai bekerja. Ketiga, menanggapi musibah ini, pimpinan Mahkamah Agung juga akan melakukan rotasi dan mutasi untuk staf dan panitera pengganti yang cukup lama dan yang bermasalah. Sebagai informasi, panitera pengganti merupakan organ kelengkapan Majelis Hakim yang tugas utamanya membantu Majelis Hakim Agung dalam pencatatan jalannya persidangan. Seluruh pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan Hakim ad hoc hadir dengan menggunakan baju toga lengkap dijadikan Ketua Mahkamah Agung untuk mengajak para pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung dan Hakim ad hoc membaca kembali fakta integritas /Karoma. Panitera pengganti pada Mahkamah Agung diangkat dari Hakim Pengadilan tingkat pertama yang sudah memiliki masa kerja sebagai Hakim minimal 10 tahun. Para panitera pengganti ini ditempatkan pada masing-masing Hakim Agung yang sekaligus berperan sebagai asisten dari Hakim Agung yang bersangkutan. Kami meminta masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk melaporkan kepada kami jika ada nama-nama yang harus ditindaklanjuti, ujarnya kepada seluruh Hakim Agung dan Hakim ad hoc yang hadir. Keempat, Guru Besar Universitas Diponegoro itu menegaskan bahwa penguatan fakta integritas yang dilakukan sore ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Saya harapkan jangan pernah terjadi lagi penyimpangan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibebankan, yang diamanahkan kepada kita semua, tegas Hakim Agung asal Batu Raja itu. Kelima, ia mengatakan kepada para pimpinan bahwa atasan langsung bukan hanya diminta untuk diperiksa sebagai atasan, tetapi diminta untuk melakukan pengawasan langsung kepada para staf dan panitera pengganti. Ia meminta satuan khusus badan pengawasan yang ada di Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan sesering mungkin.
Hal ini menurutnya guna meningkatkan pengawasan dini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Saya ingin kita bersama-sama dengan ikhlas, dengan tulus, dengan kemauan sendiri, dengan tekad sungguh-sungguh mematuhi kode etik pedoman perilaku hakim, tegasnya. Berikut adalah naskah Fakta Integritas yang dibacakan kembali oleh seluruh pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan Hakim Ad hoc. Pembacaan ini dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya, karena jabatan atau kedudukan saya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung RI dan pengadilan, sesuai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya. Acara yang berjalan dengan penuh hikmat ini diakhiri dengan menyanyikan bersama lagu Padamu. Demikian laporan Tenar News TV 9 Handoyo dari kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.